Halo semuanya, perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang yang membebaskan pemikiran, mendorong keberanian intelektual, dan membentuk manusia yang berpihak pada kemanusiaan. Namun, pengalaman saya di bangku perkuliahan justru membuka kenyataan pahit. Sebagian pendidik di perguruan tinggi masih terjebak pada pola pikir sempit, terutama positivisme yang kaku, serta mempraktekkan feodalisme akademik. Video ini lahir dari pengalaman pribadi dan refleksi terhadap peran idealisme mahasiswa dalam melawan pola pikir yang merugikan keberpihakan moral. Sejak awal kuliah, saya kerap dianggap sebagai mahasiswa yang malas karena jarang hadir di kelas. Teman-teman menilainya sebagai persoalan disiplin semata. Namun, setelah 2 tahun belajar tentang logika, filsafat, dan sains, saya menemukan akar masalahnya. Rasa malas itu bukan kemalasan pribadi semata, melainkan reaksi terhadap atmosfer perkuliahan yang tidak sejalan dengan keberpihakan saya kepada masyarakat. Saya pernah menuliskannya dalam artikel singkat di media pers mahasiswa, berjudul Tanggapan untuk Cacat Pikir Dosen FPIK. Dalam tulisan tersebut, pengalaman penolakan reklamasi pantai timur Surabaya dan penolakan PLTS terapung di Waduk Karangkates menjadi titik balik. Dalam forum akademik, kritik saya yang berbasis keadilan sosial dan ekologi dianggap tidak ilmiah, hanya karena tidak disertai data kuantitatif. Paradigma ini mencerminkan positivisme murni, cara pandang yang menganggap hanya data terukur yang sahih, sementara dimensi sosial, moral, dan narasi pengalaman nyata masyarakat dianggap sekunder. Mungkin bagi mereka ini terdengar terlalu idealis. Namun, bagi saya, idealisme mahasiswa tidak terletak pada romantisasi perjuangan atau sekedar pencarian materi, melainkan keberpihakan moral kepada mereka yang dirugikan oleh sistem kapitalisme. Ilmu harus berpihak pada kehidupan, bukan menjadi alat pembenaran kekuasaan dan eksploitasi. Secara historis, positivisme yang diperkenalkan Auguste Comte memandang ilmu sebagai upaya menjelaskan fenomena secara empiris, kuantitatif, dan bebas nilai. Dalam bentuk ekstrim, pendekatan ini menolak pengetahuan yang lahir dari pengalaman subjektif, nilai moral, atau narasi kultural. Masalah muncul ketika pendidik di perguruan tinggi menganggap positivisme sebagai satu-satunya jalan keilmiahan. Padahal, filsafat ilmu saat ini telah lama mengakui keterbatasan paradigma ini. Pemikir seperti Thomas Kuhn, Paul Verhoeven, dan Jagger Habermas menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu berada dalam konteks sosial dan politik tertentu. Dengan demikian, kritik saya terhadap proyek-proyek yang merugikan masyarakat pesisir, meskipun tidak sepenuhnya berbasis data kuantitatif, tetap sahih secara logika, karena mempertimbangkan dimensi empiris lain seperti pengalaman langsung masyarakat terdampak dan analisis sebab akibat sosial ekologis. 2 bulan setelah artikel saya terbit, saya mengalami peristiwa yang mengkonfirmasi adanya feodalisme di perguruan tinggi. Saat saya menghubungi dosen untuk validasi KRS melalui WhatsApp, ia melontarkan komentar merendahkan tentang tulisan saya. Dosen tersebut mengaku membaca tulisan itu, menyombongkan diri sebagai seorang positivis, namun gagal memahami substansi kritik yang saya sampaikan. Sikapnya mencerminkan pola power relation khas feodalisme akademik. Yang pertama adalah otoritas absolut, merasa memiliki kekuasaan penuh atas mahasiswa, baik dalam penilaian akademik maupun reputasi. Yang kedua, represi intelektual, mengabaikan isi argumen dan memilih merendahkan penulisnya. Padahal jika tidak terima, seharusnya dia membuat tulisan pembanding. Dan yang ketiga adalah legitimasi jabatan, mengandalkan posisi sebagai seorang dosen untuk menegaskan dominasi, bukan membuka ruang diskusi kritis. Pola pikir positivistik yang kaku dan feodalisme akademik berdampak luas pada ekosistem perguruan tinggi, seperti erosi kebebasan akademik mahasiswa, di mana kritik dianggap ancaman bukan kontribusi, reduksi fungsi universitas,
Kampus hanya menjadi pabrik sertifikat, bukan laboratorium itu. Dan dekoneksi ilmu dengan masyarakat. Pengetahuan kehilangan relevansi sosial karena mengabaikan perspektif moral dan pengalaman hidup. Pengalaman saya membuktikan bahwa masalah perguruan tinggi di Indonesia bukan sekedar manajemen atau fasilitas, melainkan pola pikir pendidiknya. Positivisme yang kaku meminggirkan dimensi kemanusiaan dalam ilmu, sementara feodalisme akademik menutup pintu keberanian intelektual. Perguruan tinggi yang sehat seharusnya membebaskan pikiran, menghargai keberagaman metode ilmiah, dan membangun relasi setara antara dosen dan mahasiswa. Tanpa pembaruan paradigma dan perombakan budaya feodal, universitas hanya akan melahirkan lulusan patuh, pandai menghafal teori, tetapi bisu di hadapan ketidakadilan.